Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan berupaya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, izinkan saya membuka khotbah ini dengan sebuah cerita. Jadi saya punya cerita, ini mungkin terjadi beberapa hari yang lalu, gitu ya. Ceritanya begini. Suatu saat, gitu ya, suatu malam, saya pergi ke daerah Cikini ya, untuk bertemu dengan teman-teman saya, untuk nongki cantik, begitu ya. Lalu setelah nongki cantik, tentu saya pulang ke gereja ya, karena kan saya masih di gereja ya, kalau nggak pulang-pulang tak dicari sama Ricky gitu, kangen sama saya. Jadi saya pulang ke sini dan memang sengaja bahwa saya itu sebenarnya kan bukan orang asli sini, maka harusnya kalau kemana-mana pakai namanya Google Maps atau Waze dan seterusnya, aplikasi-aplikasi penunjuk jalan. Tapi pada malam itu saya sengaja Bapak Ibu untuk tidak menggunakan aplikasi-aplikasi penunjuk jalan. Kenapa? Karena supaya tahu jalan gitu ya. Orang yang nggak tahu kalau dicoba kan harapannya adalah supaya tahu, jangan dikasih tahu terus gitu ya. Harapannya supaya saya tahu jalan dan hafal jalan. Dan juga memang pikiran saya kalau nyasar ya udah gitu, nggak apa-apa, supaya mungkin tahu daerah-daerah yang lain. Padahal sebenarnya jalannya kan harusnya gampang ya, kalau dari daerah Cikini mungkin ke sini bisa lewat jalan Gunung Sahari, tinggal lurus aja gitu ya. Cuma ya karena pada dasarnya saya itu orang sini, ya saya cuma bisa mengikuti petunjuk-petunjuk jalan ya, kan ada ya, ada pelang ini arah Harmoni, ini arah mana dan seterusnya gitu ya.
Nah, saya mengikutilah jalan itu, jalan berangkat. Saya ikutin jalan dulu sehari itu ya. Terus pulangnya kan juga lewat situ sama, lewat Senen dan seterusnya. Saya ikutin terus, saya liatin pelangnya nih. Ini pelangnya ke arah mana gitu ya. Saya ikutin terus gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah pelang yang tulisannya ada arah ke Harmoni, dan satu lagi di bawahnya tulisannya ada arah ke kota. Mungkin buat Bapak Ibu biasa aja ya, tapi buat saya ini luar biasa loh. Karena saya yang orang kampung merasa dari tadi itu saya udah di jalan kota ini. Kok tiba-tiba ada pelang ke kota gitu ya. Saya pikir apa ada yang lebih kota daripada yang kota yang tadi gitu, saya pikir gitu ya. Jadi sontak saya langsung penasaran gitu. Ini kota apa maksudnya gitu ya. Karena itu saya cuma kota gitu. Nanti mungkin kalau nggak percaya bisa dicek ya sepanjang jalan itu ya. Jadi itu saya cuma kota terus ada arahnya ke sana. Saya penasaran. Saya sebagai orang yang dari kampung gitu ya, selalu berpikiran bahwa ada kampung, ada kota. Ini saya ada di kota nih, kok pelangnya menunjukkan ke arah kota gitu. Akhirnya saya ikutin. Ternyata pelang itu menunjuk kepada daerah kawasan kota tua. Tuh, langsung tahu ya. Kalau saya nggak mungkin langsung tahu Bapak Ibu. Saya pikirnya ini kota apa gitu ya? Apa ada yang kota lebih modern gitu yang ada di film-film itu, saya pikir begitu. Ternyata bukan. Ternyata kawasan kota tua. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa setiap orang, setiap kita itu punya cara memahami sesuatu berbeda-beda Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu berbeda nih dalam memahami arti dari kata pelang kota tadi ya. Bapak Ibu langsung paham, oh kota tua. Nah, saya belum tentu langsung paham. Maka dari itu, ini kita baru berbicara tentang memahami sesuatu benda mati yang harusnya lebih simpel, yang harusnya orang langsung tahu nih, apalagi penunjuk jalan gitu ya. Oh, ini arahnya ke kota tua. Tetapi apa yang Bapak Ibu pahami dengan apa yang saya pahami itu ternyata berbeda. Nah, kalau kita membaca benda mati ya tadi ya, yang harusnya lebih simpel aja bisa berbeda. Apalagi kalau kita berbicara membaca pikiran dan perasaan orang lain, pasti juga akan sulit. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi pikiran orang lain, apa yang menjadi perasaan orang lain, apa yang diinginkan orang lain, apa tujuan orang lain, dan kita juga nggak tahu apa yang orang lain juga nggak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dan seterusnya. Dan biasanya dari perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu, pada akhirnya muncul yang namanya sebuah konflik. Maka dari itu dalam sebuah tulisan ilmiah Bapak Ibu dikatakan begini, bahwa manusia itu punya istilah. Tulisan itu menyebutkan bahwa manusia itu istilahnya adalah homo conflictus. Kenapa? Karena konflik itu menjadi makanan sehari-hari. Orang tuh biasa untuk berdebat, untuk untuk punya perbedaan pendapat dan seterusnya. Itu menjadi makanan kita sehari-hari. Nggak percaya? Contohnya deh sekarang di rumah ya. Atau sekarang deh saya tanya, coba ya di kanan kirinya saya tes nih ya. Sekarang coba pikirkan satu makanan yang ingin dimakan setelah pulang dari tempat ini. Coba pikirin satu aja, nggak usah banyak. Nggak bakal saya beliin juga kok. Itu cuma ngetes doang ya. Apakah perkataan saya itu benar atau enggak? Coba dipikirkan satu aja. Terus habis ini coba dicek ya sama kanan kirinya, sama nggak pengennya makan apa? Lain. Belum mikir udah bilang lain. Lain ya. Beda, itu baru masalah makan. Ini beda. Apalagi kalau kita lagi berbicara tentang, kalau kita ngomong dengan orang lain kan itu banyak pesannya. Ada kepentingan kita, ada mungkin beberapa hal-hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan tujuan kita dan seterusnya. Banyak hal yang membuat kita itu terkadang lupa bahwa perbedaan-perbedaan ini menjadi sesuatu yang atau menjadi sesuatu yang bisa membuat kita tuh berkonflik dengan orang lain. Maka dari itu disebutkan bahwa manusia itu adalah homo conflictus ya. Dijelaskan bahwa konflik menjadi sebuah gejala sosial yang lumrah terjadi, dan konflik itu bisa terjadi oleh berbagai hal. Bisa perbedaan latar belakang, perbedaan status sosial gitu ya, perbedaan cara pandang dan seterusnya. Tetapi yang menjadi faktor utama dari tiga ini adalah perbedaan.
orang berbeda pada akhirnya bisa jadi berantem, bisa ribut. Ya. Ya kalau mau ngomong contoh lagi ya misalkan kalau kita lagi di jalan Bapak Ibu ya. Di jalan kan orang tuh biasanya punya prinsip mengendarai itu masing-masing ya kadang-kadang ya. Ada yang mengendarai ya udah kita ikut aturan gitu ya, sesuai dengan berbagai rambu-rambu yang ada. Ada juga orang yang mengendarai seenaknya sendiri gitu ya, ambil jalur kanan, jalur kiri gitu dan seterusnya. Lampu merah terabas gitu ya, lampu kuning juga diterabas gitu ya. Maka dari itu ini baru masalah kadang-kadang di jalan beda. Dan biasanya dari perbedaan-perbedaan ini ketika tabrakan gitu ya, makanya ada ribut Bapak Ibu. Yaitu menunjukkan bahwa memang perbedaan-perbedaan ini menjadi salah satu faktor kenapa kita sering ribut. Nah, mungkin kalau ributnya doang ya manusiawi gitu ya. Tetapi yang menjadi sulit adalah ketika konflik ataupun ributan ya kita dengan orang lain itu pada akhirnya membawa luka dalam diri kita. Contohnya di rumah deh gitu ya. Mungkin orang tuanya pengen menasehati, ini bicara minggu lalu ya tentang teguran yang memulihkan ya. Masih ingat kan ya minggu lalu? Jadi bicara tentang teguran yang memulihkan. Mungkin di rumah itu orang tua pengennya menasehati anaknya. Tetapi mungkin dengan cara yang salah, timing yang salah ya minggu lalu ya, intonasi yang kurang tepat. Pada akhirnya anak itu tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tuanya. Jadi jatuhnya cuma ngomel, bukan menasehati, bukan menegur. Pada akhirnya kalau cuma ngomel gitu ya, terus ribut gitu ya, karena anaknya mungkin merasa nggak terima dinasehati oleh orang tuanya, ya pada akhirnya ribut ya, ada konflik dan sama-sama terluka dua orang ini. Ini baru masalah simpel tentang menasehati. Maka kita perlu tahu Bapak Ibu bahwa terkadang di dalam hidup kita itu kita nggak bisa lepas dari namanya konflik, dan konflik itu selalu melahirkan luka di dalam diri kita. Nah, alasan karena luka yang hadir dari sebuah konflik, apalagi konfliknya berat, kalau mungkin cuma masalah-masalah receh ya it's okay lah gitu ya. Ya mau berapa kali pun mungkin kita ya juga biasa-biasa aja dengan orang yang bersangkutan. Tapi kalau konfliknya sudah mungkin isu-isu yang sulit, contohnya perselingkuhan gitu ya, pasangan kita diambil orang lain, atau mungkin masalah dihianati oleh orang yang kita percaya, dan banyak lagi gitu ya, maka konflik dan luka yang hadir itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Dan kecenderungan kita adalah ketika kita berkonflik gitu ya, kita terkadang merasa diri punya posisi sebagai seorang hakim Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita bersalah, terkadang kita sulit untuk melihat kesalahan dalam diri kita. Contohnya kalau kita menunjuk orang ya, ini ada jari saya Bapak Ibu ya. Kalau kita menunjuk orang Bapak Ibu, kita akan menunjuk ke situ ya. Ini ada jari saya. Ini berapa jari yang menunjuk ke orang lain Bapak Ibu? 1 ya. Tetapi sisa jari yang menunjuk ke diri saya ada berapa sebenarnya ini? 3 dong, kan satunya ke sana. Satunya nggak ikut-ikutan ya. Jadi ada 1 dan ada 3. Artinya apa? Bahwa ini tuh kadang kalau kita lagi ribut gitu ya, lagi panas, lagi konflik, kadang-kadang tuh susah untuk lihat bahwa kita yang salah. Pada akhirnya kita melihat yang salah itu selalu orang lain. Walaupun memang terkadang ada beberapa kondisi ketika kita juga salah. Contohnya ketika kita dijahati secara berjamaah gitu ya, difitnah dan seterusnya. Tapi kalau kita lagi bicara tentang konflik gitu ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita tuh selalu melihat orang lain yang salah. Padahal belum tentu orang lain yang salah. Kita berlaku seolah-olah seperti seorang hakim, ya. Dan ketika kita berlaku sebagai seorang hakim, yang ada bukan kalau ada masalah, ada konflik, ada luka, bukan diselesaikan, tetapi menanti atau mencari cara untuk kita bisa membalas. Contohnya kalau dipukul ya Yesus mengajarkan memang kalau dipukul, pukul pipi kiri, kasih yang kanan, gitu ya, itu ada makna teologis. Tapi kalau kita dipukul di jalan, apa ya dikasih yang satunya lagi? Realitanya, enggak kan? Pengennya ngapain? Dibalas lah, ngapain ya? Orang dipukul dibalas. Atau ada juga orang yang wah mungkin balasnya nggak sekarang,
Tetapi setelah dipukul, divisum gitu ya, terus dilaporin ke polisi ada juga. Tapi kan itu cara-cara kita membalas orang lain. Harapannya adalah supaya orang itu punya balasan yang menurut kita setimpal. Itulah kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain ketika ada clash, ada konflik ya. Pada akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang mampu untuk mengampuni, tetapi menjadi orang-orang yang senantiasa ingin menuntut balas, karena kita merasa menjadi orang yang hakim, orang yang paling tahu. Oh, orang yang salah ini hukumannya A, B, C, D, E. Dan ini yang perlu kita ketahui, bahwa di dalam surat Roma Bapak Ibu yang tadi kita baca ya, Paulus juga menekankan bahwa jemaat Roma itu menjadi jemaat yang sebenarnya punya kecenderungan untuk menghakimi sangat tinggi. Ketika ada perbedaan-perbedaan gitu ya, ada yang mengatakan boleh makan ini, ada yang nggak boleh makan ini dan seterusnya. Tetapi salah satu kelompok merasa bahwa dirinya mempunyai klaim yang lebih benar, atau mengatakan bahwa gue yang makan ini yang lebih benar daripada kelompok yang sebelah. Ya, eksklusivisme pada akhirnya membawa jemaat Roma itu pada suatu keadaan di mana mereka tuh suka untuk menghakimi, untuk menunjuk wah saya benar, kamu yang salah, dan seterusnya. Dan ini ternyata kalau kita refleksikan berarti kan menjadi kecenderungan manusia ya, bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menghakimi loh. Nah, maka dari itu Paulus mengatakan ya di dalam teksnya bahwa setiap orang yang hidup gitu ya tidak punya klaim atau hak untuk bisa menghakimi orang lain. Karena apa? Karena manusia pada dasarnya adalah milik Tuhan, sehingga hanya Tuhan sendirilah yang berhak menghakimi kita. Maka dari itu kalau kita membaca tadi teks Kejadian ya, kisah Yusuf di ayat yang 9 gitu ya, dikatakan ayat 19 dikatakan bahwa respon Yusuf ketika saudara-saudara minta maaf itu dia mengatakan begini, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Yusuf ya punya kesadaran yang sangat luar biasa bahwa ketika ada orang saudaranya ya yang bersalah, saudaranya Yusuf kan tahu ceritanya Bapak Ibu ya, jahatnya setengah mampus, dari mulai disiksa ya, dimasukin ke percobaan pembunuhan berkali-kali, dijual ya. Itu kalau kita bayangin kita yang ada di posisi Yusuf, wah udah gak gua anggap saudara lah ini, ngapain gitu ya. Tapi Yusuf tidak berlaku demikian. Justru Yusuf mengatakan bahwa ini tuh bukan hakku untuk bisa menilai bahwa saudara-saudara itu salah, tapi ini menjadi hak Tuhan. Maka yang dilakukan Yusuf adalah mengampuni. Jadi ketika manusia menyingkirkan egonya, menyingkirkan kecenderungannya untuk menghakimi dan menuntut balas untuk setiap kesalahan yang diperlakukan orang kepadanya, maka dia bisa memiliki sikap mengampuni seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Bahwa sekalipun ada banyak kejahatan yang telah diterima oleh Yusuf dari saudara-saudaranya, namun Yusuf merasa bahwa untuk mengatakan saja, untuk mengecap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya salah, itu bukan menjadi hak dia, tapi menjadi hak otoritas Allah. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa benar atau salahnya kita di dalam sebuah konflik, di dalam sebuah pertengkaran, itu sebenarnya bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan. Makanya kita tidak bisa menilai bahwa orang lain yang salah dan kita yang benar. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa ketika kita memiliki sikap untuk menghakimi ya, maka pengampunan itu akan dijalankan karena kita pengennya membalas. Karena kita merasa bahwa kita tahu, oh kalau ada orang salah sama kita hukumannya adalah A, B, C, D, E. Kita tahu, kita merasa bahwa kita tahu. Akhirnya kita senantiasa ingin menuntut balas dan balas dendam. Padahal kalau kita bertanya Bapak Ibu, kalau jujur ya, orang balas dendam itu rasanya sebenarnya apa sih? Senang kali ya? Puas gitu ya? Wah akhirnya nih, rasain lu gitu ya. Tapi setelah selesai melakukan balas dendam itu apa? Nyesel ya. Ya makanya orang sering ngomong penyesalan itu datangnya di akhir, bukan di depan, karena bukan pendaftaran ya. Jadi memang menyesal setelah melakukan pembalasan. Dan biasanya penyesalan itu bukan penyesalan yang yang mungkin sebentar saja, tetapi mungkin bisa
menjadi sesuatu yang terus diingat. Aduh, kenapa hidup begini? Apalagi mungkin kalau kita berantem gitu ya dengan orang yang kita kasih, itu lalu selang berapa lama orang yang kita kasih itu udah nggak ada, itu pasti nyeselnya bukan main ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu belajar bahwa terkadang kecenderungan kita untuk menghakimi membuat kita tuh sulit untuk berdamai dengan setiap luka yang kita miliki dan kita memberikan pengampunan. Padahal tadi dikatakan bahwa cara paling efektif untuk berdamai dengan setiap luka kita adalah dengan kita, cara paling efektif dan paling manjur untuk menyembuhkan setiap luka kita adalah dengan berdamai dan memaafkan atau memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kita. Maka kita perlu belajar juga bahwa sebenarnya kalau kita belajar bahwa Allah itu adalah hakim ya, Allah yang tahu apa hukuman yang pantas untuk orang yang menyakiti kita. Kita sekarang berpikir bahwa wah, nanti ada yang namanya karma ya. Walaupun di Kekristenan sebenarnya istilah karma ini tidak kita temukan, tetapi dalam kehidupan kita sehari kita tahu ada yang namanya istilah karma. Ketika seseorang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperlakukannya nanti, ya. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita tahu, perlu kita pahami bahwa di dalam Mazmur ini disaksikan bahwa penghakiman Tuhan itu bukan hanya semata-mata bersifat sebuah hukuman, tetapi penghakiman Tuhan itu juga bersifat sebagai sebuah pengampunan. Ya. Jadi memang kita tahu Tuhan itu Tuhan itu sosok yang sangat konsekuen dengan setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi setiap kali Ia akan menghukum, ya, Dia itu akan selalu kasih tahu ke manusia untuk punya kesempatan bertobat. Kamu mau nggak bertobat? Ya. Kalau dia mau bertobat, segala kesalahan yang diampuni oleh Dia. Tapi ketika ia tidak mau bertobat, ya terima sendiri konsekuensinya, begitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu sebagai sosok hakim bukan hanya hakim yang bisa menghukum, tapi juga hakim yang bisa memberikan pengampunan. Nah, maka menjadi menarik ketika dikatakan di ayat 9 di dalam Mazmur, Bapak Ibu, tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menendang. Karena kalau kita bertanya kepada Tuhan, dia kan udah jahat banget sama saya. Dia udah ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu ya. Bahkan sampai A lagi gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kita tanya sama Tuhan, orang itu masa nggak dikasih hukuman apa-apa sih Tuhan? Kok saya kok pengennya kayaknya orang ini tuh dihukum sesuatu, mungkin apa gitu ya, mungkin kita menuntut pembalasan dendam dan seterusnya. Kalau kita bertanya-tanya kadang-kadang sama Tuhan, orang yang begitu jahat kok kan kadang-kadang hukumannya itu tidak setimpal ya. Contoh paling baru ya kasus penembakan ini ya, aparat itu ya, yang hukumannya dikorting karena lagi hari Senin gitu ya. Jadi memang kadang kita berpikir sama Tuhan itu ada orang yang begitu jahat, tetapi kok hukumannya tidak setimpal dengan kadang-kadang apa yang diperbuatnya. Atau ada orang yang jahat sama kita gitu ya, terus kok kayaknya hidupnya tetap enak-enak aja, sedangkan kita mungkin merasa menderita dan seterusnya. Kadang-kadang kita perlu memahami Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tidak selalu menghakimi, tapi juga memberikan pengampunan. Terus kalau kita bertanya, loh, terus kalau gitu ngapain dong saya berbuat baik? Ngapain dong saya perlu untuk melakukan hal-hal yang baik kalau Tuhan selalu mengampuni saya? Ya justru itu yang menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita pahami kehidupan kita sebagai orang Kristen orang Kristiani dengan mungkin umat-umat sekitar kita, saudara-saudara kita, bahwa kita berbuat baik itu bukan karena kita ingin diselamatkan, bukan karena kita ingin diselamatkan dari dosa-dosa kita, dihapuskan dosa-dosa kita, maksud kita melakukan tindakan bukan, tapi justru karena kita telah diselamatkan, telah diampuni oleh Tuhan, makanya itu menjadi motivasi kita, menjadi landasan utama kita, menjadi panggilan kita untuk bisa melakukan hal baik juga kepada orang lain. Maka jangan disama-samakan ya. Maka kalau kita kembali kepada persoalan mengampuni, nah, kita memahami bahwa Allah itu tidak selalu menghukum orang yang bersalah kepada kita atau orang bersalah kepada Allah sekalipun. Karena contohnya siapa? Contohnya kita
kita dengan segala dosa kita, dengan segala kesalahan kita masih diberikan pengampunan oleh Allah. Makanya tadi lagu di Kata Terbuka kan, walaupun dosamu merah gitu ya, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, tetapi apa? Tetapi Allah mengampuni kesalahan. Maka kalau kita berbicara tentang mengampuni, Allah itu sudah lebih dahulu mengampuni kepada kita, sehingga kita pun sebenarnya dipanggil untuk juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Makanya doa Bapa kami kan begitu ya, ampunilah Bapa kami, doa Bapa kami kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lah kalau kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita, gimana kita bisa menerima pengampunan Tuhan untuk kita? Jadi ada sebuah konsekuensi logis ketika kita berbicara Allah itu mengampuni kita, maka kita pun sebenarnya dipanggil untuk bisa mengampuni. Maka masuk kepada ajaran Yesus dalam Injil Matius, Bapak Ibu, Injil Matius pasal 18, yang dimana ada percakapan antara Petrus gitu ya dengan Tuhan Yesus ketika bertanya tentang mengampuni ya. Petrus mengatakan bahwa Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Maka dikatakan di sana di teks kita bahwa Yesus menjawab bukan sampai 7 kali gitu ya, tapi 70 kali 7 kali. Wah, ini ada angka-angkanya nih. Oh, berarti orang Kristen itu harus mengampuni, jumlahnya berapa tuh? 70 kali 7. Berapa Bapak Ibu? 49 ya? Salah ya? 90 ya? Maaf, dalam menghitung salah ya. Jadi lalu apakah orang Kristen itu mengampuninya dengan sesuai takaran itu? Berarti kalau ada orang berbuat salah sama kita nih ya, kita hitungin, oh 1 nih, oh 2, oh 3 sampai 490 kali. Apakah dengan demikian? Enggak, Bapak Ibu ya. Justru ini menjadi sesuatu yang perlu kita gali dengan teliti. Ya. Di sini Yesus memberikan gitu ya gambaran tentang bahwa orang mengampuni itu justru di luar dengan tidak menggunakan batasan. Kenapa? Karena pertanyaan Petrus itu jelas banget Bapak Ibu. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, perkataan Petrus ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari teks minggu lalu ya, yang Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Itu disebutkan tentang kalau ada orang berbuat dosa, kita harus ngapain? Kita menegur sampai 3 kali ya. Lalu setelah 3 kali tegur nggak bisa, ya dengan berbagai cara dan metode gitu ya, akhirnya ya itu berarti udah jadi pilihan dia untuk tidak berbuat atau tidak bertobat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan Petrus masih berkaitan dengan teks sebelumnya yang mengatakan tentang bahwa sampai berapa kali sih Tuhan aku tuh harus menegur dan juga mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada aku ya, kepada saya. Nah, justru Yesus menjawab bukan sampai 7 kali gitu ya. Kenapa? Karena 7 itu sebenarnya angka yang sempurna buat orang Yahudi, Bapak Ibu. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa 7 yang menjadi batasan manusia untuk mengampuni, yang dianggap sempurna, menjadi gambaran ideal manusia, menjadi batasan kita sebagai manusia untuk mengampuni. Kata Yesus tidak, tetapi lebih daripada itu. Artinya adalah bahwa kita ketika memberikan pengampunan itu juga perlu melebihi apa yang menjadi batasan kita sebagai manusia. Maka dari itu istilah teologis yang juga terkenal adalah bahwa kalau kita berbicara tentang pengampunan Allah, pengampunan Allah itu didasari oleh cintanya yang tidak terbatas pada kita, sehingga pengampunannya pun gitu ya, diberikan juga secara tidak terbatas bagi kita selama kita mau mengaku dosa dan tobat. Dan kalau kita kembali kepada teks kita, ini menjadi suatu gambaran yang jelas bahwa Yesus itu menginginkan kita untuk mengampuni lebih daripada apa yang menjadi batasan kita. Maka temanya adalah mengampuni tanpa batas. Karena 70 kali 7 kali itu bukan menjadi sebuah patokan ataupun sebuah batas kita untuk mengampuni, tapi justru menunjukkan
Ketika kita ingin memberikan pengampunan bagi orang lain, maka kita memberikannya melebihi dari segala batasan-batasan yang kita miliki, termasuk juga batasan perasaan kita. Ketika kita dilukai oleh orang dengan begitu hebat, apakah mudah untuk memberikan pengampunan sekali aja? Ketika mungkin kita dikhianati oleh orang terdekat kita, ketika kita mungkin diperlakukan dengan begitu jahat oleh rekan-rekan kita, apakah kita mudah untuk mengampuni orang-orang ini? Itu tidak. Sulit. Maka dari itu proses berdamai dan menyembuhkan luka itu sebenarnya bukan proses yang cepat, yang dilukai sehari gitu ya, terus berdoa malamnya besoknya sembuh, kan begitu gitu ya. Orang sakit aja nih ya, orang sakit apa jatuh baret gitu ya, itu kan dia butuh misalkan apa ya, betadine atau apa gitu, dan itu kan proses penyembuhan nggak sehari 2 hari Bapak Ibu, tapi 2-3 hari gitu ya, ya tergantung orang yang punya penyakit gula atau enggak gitu ya. Jadi luka fisik aja itu sembuhnya lama, apalagi luka di dalam hati kita. Tetapi bukan berarti kalau kita sulit untuk mengampuni dan punya luka di dalam diri kita menjadi orang-orang yang menyerah untuk mengampuni. Kalau kita menyerah, berarti kita terbatas, kita mengikuti batasan kita sebagai seorang manusia. Maka Tuhan Yesus mengajarkan pada kita tentang mengampuni itu melebihi batasan kita, tanpa batas. Berjuang, berupaya untuk memberikan pengampunan bagi orang lain, sekalipun sulit, ya, butuh proses yang panjang, butuh mungkin kita bisa berdamai dengan segala situasi dahulu, baru kita bisa memberikan pengampunan. It's okay. Tapi kita berjalan di dalam jalan yang tepat, koridor yang tepat. Maka dari itu Bapak Ibu, dari sini kita bisa memahami pesan Injil Matius begitu kuat bahwa ketika di ayat 1, 4, dan 6 gitu ya, Petrus mengajukan angka 7 untuk menggambarkan kesempurnaan gitu ya dalam mengampuni. Di dalam kita perlu memahami juga bahwa di dalam banyak tafsiran ahli-ahli agama Yahudi gitu ya, mengatakan bahwa batasan mengampuni itu kesalahannya 3 kali, sama ya kayak teks yang sebelumnya di ayat 15 sampai 20, yang mana rujukannya itu di dalam kitab Amos pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 1, 4, dan 6. Namun Petrus mengajukan angka 7 yang menggambarkan kesempurnaan. Dan di sini kita mencermati bahwa jawaban Yesus itu bisa menjadi sesuatu yang jauh daripada standar kita sebagai seorang manusia tadi, melampaui batas, melebihi batas. Jadi angkanya bukan menjadi acuan, tapi membuat kita memiliki pengampunan yang tanpa batas. Bukan hanya batas dalam arti jumlah, tapi melampaui batasan-batasan diri kita sebagai seorang manusia. Ketika kita dilukai dengan begitu hebat, apakah kita mampu untuk mengampuni? Walaupun tidak mudah gitu ya. Ya mungkin ada orang mengatakan, ya situ kan cuma ngomong aja, situ kan cuma khotbah aja. Tapi kalau dalam hidup sehari-hari mungkin belum tentu situ punya pengalaman yang sama ketika harus mengampuni orang yang begitu sulit untuk diampuni salahnya. Betul gitu ya dalam beberapa sisi. Tetapi apakah seseorang harus mati dulu untuk mengatakan tentang kebangkitan yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah seseorang harus tahu rasanya dibunuh dulu untuk mengatakan bahwa membunuh itu hal yang buruk? Gitu ya. Jadi memang kita perlu tahu Bapak Ibu, memang sulit. Dan kalau orang udah punya self defense gitu ya, kalau orang tuh udah kokoh dengan pemikirannya, mengatakan bahwa sulit, gak usah deh, ngapain sih mengampuni orang lain? Akhirnya ya dia melakukan pembelaan untuk membela dirinya, gitu ya, untuk mengatakan bahwa udahlah nggak usah mengampuni, itu kan orang-orang doang, gitu ya. Terus melakukan pembelaan, penyangkalan bahwa dia sebenarnya kondisinya tidak ingin mengampuni, tapi dia menyangkal. Gitu. Ini jadi sulit kalau kita sudah menyangkal dan kita tidak mau untuk mengampuni. Nah, kalau kita berbicara tentang pemahaman teologisnya gitu ya, dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa sama seperti raja yang menghapuskan semua hutang seorang hamba yang tidak terhitung karena 10.000 talenta itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh sang raja?
sang raja mengampuni dan memberikan dan membebaskan semua utang dari si hamba yang jumlahnya sangat besar. Tetapi ketika hamba ini ketemu sama temannya yang punya utang, kebetulan itu lagi gak ada duit gitu ya, samperin lah temannya ini, didatengin sambil marah-marah, bayar utangmu gitu ya, galak banget gitu. Padahal ini kondisinya tadi orang ini tuh baru minta ampun, baru mohon-mohon untuk dihapuskan utang, tetapi dengan utang temannya dia tidak bisa untuk menghapuskan yang jumlahnya jauh sekali lebih kecil, cuma 100 dinar, yang mana kalau kita bicara satu hari upahnya 1 dinar, berarti 100 dinar itu sekitar 3 bulanan gitu ya, 3 bulan lebih 10 hari ya, 1 bulan 30 hari, maka 3 bulan 20 hari 3 bulan 10 hari dengan 20 tahun lebih ya. Ini masa hukuman yang ini diampuni, tetapi yang ini sebagai orang, sebagai manusia kita tidak bisa mengampuni. Tuhan mengampuni begitu besar kesalahan kita, tapi kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah kita perbuat kepada Tuhan ya. Namun kita perlu mencermati satu hal, bahwa Allah memberikan pengampunan itu bukan cuma-cuma Bapak Ibu, tetapi supaya kita bisa belajar juga untuk mengampuni orang lain ya. Kembali lagi di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan pada kita untuk memohon ampun kepada Bapa sama seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa hal ini penting? Karena kita mengingat, karena ketika kita mengingat dan tidak memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita, Allah juga bisa berlaku sama kepada kita untuk mengingat segala kesalahan dan dosa kita. Itu disampaikan di dalam Injil tadi, bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni sesama kita, Allah juga bisa loh mengingat segala kesalahan dan dosa kita dan memberikan penghukuman untuk segala kesalahan dan dosa kita. Maka pada hari ini kita diajarkan untuk mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Apakah mudah untuk berdamai dan memberi pengampunan? Tentu tidak ya. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan berbeda dengan Allah. Mungkin Allah punya hati yang penuh dengan belas kasihan, dia berbesar hati untuk mengampuni setiap kesalahan manusia. Tapi kita kan beda dengan Allah. Kita mah terbatas. Orang diomongin apa dikit aja baper gitu ya. Baru dikatain mungkin baru diomongin dikit gitu ya sama orang lain, kita udah baper, sakit hati. Kalau hal demikian ya kita berlindung di balik kata bahwa kita berbeda dengan Allah dan mungkin tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk mengampuni sama seperti Allah. Ya memang iya, karena pada dasarnya kita terbatas. Tetapi justru dalam keterbatasan itu Allah ingin mengajarkan kepada kita pada hari ini untuk kita bisa melampaui batasan kita, mengampuni tanpa batas. Dan kita mungkin memerlukan waktu untuk bisa mengampuni dan berdamai dengan orang-orang yang bersalah kepada kita, dan untuk bisa berdamai dengan luka-luka di dalam diri kita. Namun bukan berarti kita berhenti di zona nyaman kita untuk tidak mau belajar berdamai dan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang meninggalkan luka di dalam diri kita. Kita perlu memahami bahwa ketika kita menolak untuk berdamai dan memberi pengampunan, bukan orang lain yang dirugikan, tetapi pertama-tama adalah diri kita sendiri. Kenapa bisa bukan orang lain yang dirugikan, tetapi diri kita sendiri? Karena ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk berdamai dengan luka kita, berdamai dengan orang-orang yang melukai kita, yang gak tenang hidupnya itu siapa sih? Kita sendiri Bapak Ibu. Ketika banyak sekali luka yang tidak selesai, banyak sekali konflik yang tidak selesai dalam hidup kita, yang tidak tenang hidup itu siapa sih? Kita sendiri. Ketika ribut di rumah sama anak gitu ya, atau sama anggota keluarga yang lain, dan itu tidak kunjung diselesaikan, yang rugi itu siapa sih? Kita sendiri. Karena pada akhirnya jadi gengsi untuk ngomong, menjadi sulit untuk bisa akrab lagi. Padahal kalau di rumah kan kondisinya sama-sama butuh ya, sama-sama butuh komunikasi, nggak mungkin jadi limbat semua gitu ya, jadi bisu semua, kan nggak mungkin. Kondisi di rumah pasti, butuh ini tolong dong, butuh ini tolong. Nah kalau berantem nggak dikunjung diselesaikan, ya rugi kita sendiri, gitu ya.
bukan orang lain, kita sendiri yang rugi karena tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu memahami bahwa ketika kita menolak untuk berdamai, bukan orang lain yang dirugikan, tetapi diri kita sendiri. Nanti tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau, ya Bapak Ibu, mengambil langkah berani untuk melampaui batasan kita, memiliki pengampunan tanpa batas, percayalah bahwa kita akan dituntun oleh Tuhan, akan perlahan-lahan merasakan bahwa melepaskan pengampunan itu justru melegakan, memberikan kelegaan di dalam kehidupan. Lalu pertanyaan adalah ketika mungkin ada orang yang berulang kali menyakiti kita, ya mungkin tadi ya, kalau menyakitinya cuma masalah-masalah receh, kita bisa oke lah. Tetapi kalau berkali-kali mungkin dalam kasus perselingkuhan misalkan, atau pengkhianatan, atau berkali-kali menjatuhkan nama baik kita, menginjak-injak harga diri kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita terus diam dan akan tidak memiliki perbuatan apa-apa gitu? Tentu tidak. Kalau minggu lalu dikatakan bahwa kita mungkin bisa menegur, ya, menegur sampai dengan 3 kali gitu. Ada batasannya kita dalam menegur. Kalau orang udah nggak bisa kita tegur, ya itu udah urusan dia. Tetapi berbeda halnya dengan mengampuni. Oke lah, orang itu nggak bisa berubah, karena memang pada dasarnya kita tidak bisa merubah orang lain dengan instan, ya, bukan kayak Indomie instan gitu ya. Tapi kita bisa mengampuni dia tanpa batas. Karena siapa yang mengampuni? Kita. Kita yang memberikan pengampunan bagi orang lain, kita yang memiliki kebesaran hati untuk mengampuni orang lain. Maka kalau kita yang melakukan, kita bisa melakukannya tanpa batas. Sedangkan kalau menegur mungkin kita punya batas, ya. Karena orang kalau ditegur dan berulang kali tidak dilakukan, ya berarti itu urusan dia gitu ya. Karena berarti dia tidak mau mendengarkan apa yang jadi teguran kita pada minggu lalu. Tapi pada minggu ini kita diajarkan bahwa kalau memberi pengampunan itu beda perkaranya. Jadi kalau menegur mungkin ada batasannya, tetapi mengampuni itu dilakukan tanpa batas. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita bisa berdamai, bisa memberi pengampunan bagi setiap luka kita, bagi orang-orang yang bersalah kepada kita memberikan kelegaan bagi diri kita sendiri. Kita terbebas dari sekian perasaan-perasaan negatif yang mungkin kian hari kian menghidup kita. Maka itu sama seperti pengampunan Allah yang memulihkan hubungan kita dengan Dia yang tadi kita rusak oleh dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga kiranya kita bisa memberikan pengampunan supaya kita menjadi orang-orang yang dipulihkan oleh Allah dengan setiap sesama kita. Kiranya Allah menuntun kita untuk memiliki kehidupan yang senantiasa mengampuni, sehingga kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menolong dan memulihkan kita. Amin. Sampai terus kita